Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur jika pada saat ini kita sudah tiba di awal bulan Desember. Ini merupakan satu hal yang sungguh memberikan satu sukacita di mana kita boleh melihat dan merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini. Dan saat ini kita akan kembali merefleksikan gema kita pada hari ini, namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika kesempatan ini kami boleh kembali diberi waktu untuk boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan mengarahkan hati dan pikiran kami, sehingga firman ini tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi bagian dalam hidup kami untuk menolong kami bertumbuh di dalam Engkau. Ini doa kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini gema kita sampai kepada Wahyu pasal yang ke-7. Namun saya tidak akan membaca secara menyeluruh Wahyu pasal 7 ini, saya hanya akan fokus kepada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mengharap dan menghimbau saudara untuk membaca secara menyeluruh Wahyu pasal 7 ini. Mari kita memperhatikan ayat 9 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian pada hari itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tata dari hadapan anak domba, memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tata dan bagi anak domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tata dan tua-tua keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tata itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Demikian pembacaan kita pada hari ini, saudara. Saudara-saudara, setiap kita pasti pernah menonton sebuah film yang sangat menegangkan sekali, saudara ya. Atau film yang di dalam kisah itu terlalu banyak penderitaan. Terlalu banyak hal yang betul-betul membuat kita terkuras secara emosi atau terbawa di dalam emosi yang ada di dalam film yang kita tonton, bukan? Dan biasanya saudara, kita ingin sekali mengetahui ending dari kisah itu. Kita pengen tahu apakah kisah ini akan berakhir dengan bahagia ataukah kisah ini akan berakhir dengan satu kesedihan yang begitu luar biasa. Dan biasanya yang kita harapkan saudara adalah kisah walaupun penderitaan awalnya namun dapat diakhiri dengan sebuah kebahagiaan yang begitu luar biasa. Nah, dari bagian yang kita baca ini juga sebenarnya mau menggambarkan saudara sebenarnya tentang ternyata akhir dari sebuah penderitaan itu akan membawa satu sukacita, kebahagiaan yang sejati. Saudara, seperti kita tahu bahwa ketika itu Rasul Yohanes diasingkan di Pulau Patmos, di mana saudara pada waktu itu penguasa Romawi yang berkuasa dan orang-orang Kristen saudara mengalami penganiayaan yang begitu hebat di dalam periode kekaisaran Roma, yaitu Nero dan Domitianus, saudara. Penderitaan itu begitu hebatnya. Mereka dibunuh, mereka dianiaya, disiksa dengan begitu rupa. Nah, dalam keadaan seperti inilah Tuhan memberikan satu penglihatan kepada Rasul Yohanes tentang bagaimana nantinya kehidupan orang-orang yang tetap setia, yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Dikatakan saudara bahwa di dalam penglihatan ini, pada akhirnya Allah akan menyatakan kemenangan yang begitu luar biasa terhadap musuh-musuhnya. Allah akan menunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Dia adalah Allah, dia adalah Raja di atas segala raja. Dialah penguasa, dialah pencipta, dialah juru selamat yang sesungguhnya. Itu sebabnya saudara dikatakan di sini bahwa pada waktunya nanti, pada akhir segala sesuatu, di sana segala suku, dari segala bangsa, kaum dan bahasa akan berdiri di hadapan
bertata dan di hadapan Anak Domba memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah saudara, siapakah orang-orang ini? Ya tentunya saudara, orang-orang dari seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini yang punya iman kepada Tuhan Yesus. Yang tetap bertahan, yang tetap teguh, yang tetap kuat imannya. Sekalipun penderitaan, penganiayaan yang harus dihadapi di dalam akhir zaman. Dan mereka tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Di mana saudara, pada waktunya nanti Tuhanlah yang akan mengumpulkan orang-orang beriman ini, orang-orang percaya, tentunya saudara dan saya saudara. Untuk apa? Untuk menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya di surga yang mulia. Itu sebabnya dikatakan mereka memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan kemudian apa yang dikatakan di sana? Mereka berseru bahwa keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tata dan bagi Anak Domba. Bahkan di dalam ayat 12 mereka terus memuji dan memuliakan Allah, dikatakan amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Lihat saudara, betapa satu sukacita yang begitu luar biasa bukan diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita yang percaya dan tentunya yang tetap setia sekalipun penderitaan, penganiayaan harus kita jalani, harus kita alami. Mungkin terlihat begitu menyakitkan, mungkin terlihat begitu mengerikan setiap penderitaan yang harus dihadapi. Namun saudara, barang siapa yang setia sampai akhir akan melihat ending dari kisah yang begitu luar biasa, yaitu satu kebahagiaan, sukacita yang tidak dapat ditukarkan dengan apapun yang ada di dalam dunia. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun pergumulan yang saudara hadapi saat ini, apapun penderitaan yang saudara harus jalani pada saat ini, tetaplah ingat bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita itu, tidak akan membiarkan kita sendirian. Penyertaannya akan selalu nyata. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu hadir. Bahkan dia juga turut saudara merasakan apa yang kita rasakan ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, penderitaan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau adalah kita tetap belajar percaya. Yang Tuhan mau kita tetap belajar setia, taat sampai akhir hidup kita. Dan tentunya kita akan menerima mahkota kehidupan yang sungguh luar biasa. Dan kita akan bersama-sama dengan seluruh orang dari segala bangsa, suku dan bahasa. Kita akan memuji-muji Dia, mengagungkan namanya selama-lamanya di dalam surga yang mulia. Karena itu saudara, mari taatlah, setialah sampai akhir hidup kita. Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang sejati kepada setiap kita. Demikian perenungan kita, refleksi gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Satu pengharapan lagi yang Tuhan berikan kepada kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu biarlah ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang tidak mudah untuk dijalani, kami boleh tetap berpegang kepada pengharapan itu. Kami tetap belajar taat dan setia mengikut Tuhan. Sekalipun mungkin nyawa yang akan menjadi taruhan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan menyediakan tempat yang indah di surga yang mulia bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Dan kami akan berkumpul bersama-sama untuk memuji-muji Allah, untuk memuliakan Allah, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian refleksi gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.